Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yosua Masih. Saya akan mempresentasikan hasil analisis framing saya yang berjudul Pemberitaan Malinda di Detik.com, Majalah Tempo, dan Metro TV. Langsung saja ke pembahasan. Media massa memiliki peran untuk memberi informasi pada khalayak. Dalam prosesnya, kebijakan redaksional dalam pertimbangan respon pasar mempengaruhi pemilihan informasi yang disajikan. Hasilnya, media dapat mengkonstruksi berita berdasarkan realitas yang sama dengan perspektif berbeda. Hal ini yang terlihat pada Detik.com, Majalah Tempo, dan Metro TV. Ketiga media massa ini menggunakan beragam pertimbangan dalam mengulas fakta kasus Malinda. Hal ini menjadikan masing-masing memiliki kecenderungan sensitivitas gender yang berbeda dalam menginterpretasikan, memaknai, dan membingkai fakta berdasarkan karakter media yang dimiliki. Yang pertama yaitu Majalah Tempo. Majalah Tempo merupakan majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya meliputi berita dalam politik dan politik. Terbit pertama kali Maret tahun 1971 yang merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Salah satu pendirinya adalah Gunawan Muhammad. Tempo ini pernah dilarang oleh pemerintah pada tahun 1982 dan 21 Juni tahun 1994 dan kembali beredar pada 6 Oktober tahun 1998. Tempo juga menerbitkan majalah dalam bahasa Inggris sejak 12 September tahun 2000 yang bernama Tempo Magazine. Dan pada 2 April tahun 2001, Tempo menerbitkan seri harian yakni Koran Tempo. Saat kasus Malinda banyak dibicarakan, majalah Tempo menjadikannya headline dengan sampul majalah yang provokatif, yakni sampul yang dimaksud terbit tanggal 4 April dan 11 April tahun 2011. Penggambaran MD sebagai sosok Mona Lisa dan kartun menonjol di bagian dada, lalu edisi berikutnya bersampul gambar Malinda layaknya Medusa rambut ular. Yang kedua, Detik.com. Detik.com merupakan portal web yang berisikan berita terbaru dan aktual serta artikel dari Indonesia. Menjadi salah satu situs berita terpopuler di Indonesia karena menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Detik.com menjadi yang terdepan dalam hal berita baru. Dalam pemberitaan tentang MD, Detik.com memiliki porsi terbanyak karena media ini adalah media online yang setiap saat bisa melakukan updating dari pengamatan peneliti selama 2 minggu setelah kasus bergulir, yaitu 29 Maret 2011. Sudah ada sekitar 250 berita terkait MD. Sementara itu, berdasarkan pengamatan sementara, Detik.com juga menggunakan kata-kata yang lebih vulgar dibandingkan dengan media tradisional yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Metro TV dan Tempo. Yang ketiga yaitu Metro TV. Dipimpin oleh Surya Paloh yang memiliki kelompok usaha media PT Media Televisi Indonesia, merupakan anak perusahaan Media Group. PT Media Televisi Indonesia memperoleh izin penyiaran atas nama Metro TV pada tanggal 25 Oktober tahun 1999. Lalu tanggal 25 November tahun 2000,
Metro TV mengudara untuk pertama kalinya dalam bentuk siaran uji coba di 7 kota. Metro TV adalah stasiun TV berita pertama yang juga mengandalkan visualisasi dalam pemberitaannya, kerap memilih video yang provokatif saat memberitakan tentang Malinda. Seperti pada tanggal 1 April tahun 2011, subjudul berita tersebut tertulis "Si Seksi Pembobol Bank", lengkap dengan foto seksi Malinda. Kemudian tanggal 4 April 2011 yang berjudul "Malinda ternyata piawai lenggak-lenggok di catwalk". Narasi masih menggunakan kata seksi dalam menggambarkan Malinda, diikuti dengan video Malinda saat melakukan catwalk. Dalam pemberitaan kasus MD, deskripsi umum yang bisa ditangkap adalah televisi ini mencoba bermain tak hanya dari visual, namun juga dari narasinya. Analisis yang saya dapat yaitu dari analisa framing saya, ditemukan bahwa terdapat praktek jurnalistik bias gender yang dilakukan oleh ketiga media, dan masing-masing platform memiliki ciri masing-masing, yaitu yang pertama, Detik.com menggunakan narasumber sebagai kambing hitam, Space God, untuk mencela MD. Yang kedua, wartawan atau editor Detik.com yang tertera di berita MD semuanya wartawan perempuan. Yang ketiga, gaya bahasa jurnalisme sastrawi digunakan Tempo untuk mendeskripsikan sensualitas MD. Yang keempat, majalah Tempo lebih memilih karikatur untuk mempresentasikan MD dari dengan gunakan foto-foto sensual MD. Yang kelima, penyiar Metro TV berperan dalam representasi atas MD di televisi. Sekian dari saya, terima kasih.